Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mengerjakan tugas video dari Bapak Gilang Mas Ramadan. Kami perwakilan dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan resume tentang materi filsafat pendidikan. Dan kami beranggotakan ada 4 orang, yaitu saya sendiri, Raihan Memul Fajri, dan teman saya Siti Jenab, Siti Nur Cahya, dan Nurul Intan Nuraini. Jadi kami di sini akan mempresentasikan resume tentang filsafat pendidikan. Mari selengkapnya. Langsung ke pengertian yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Filsafat telah ada sejak manusia itu ada. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, yang artinya cinta, dan sophia, yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filsafat artinya cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat berarti pula pendirian hidup atau pandangan hidup. Secara definisi, filsafat yaitu usaha berpikir radikal dan hasil yang diperoleh dari menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang menyeluruh secara sistematis tentang alam semesta serta tempat dilahirkannya manusia. Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia. Filsafat merupakan sumber ide paling dalam bagi segala macam ilmu pengetahuan, sehingga filsafat disebut juga induk pengetahuan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dedukasi atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dan cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Landasan filosofis pendidikan tidak berisi konsep-konsep tentang pendidikan apa adanya, melainkan berisi tentang konsep pendidikan yang seharusnya atau yang dicita-citakannya. Poin yang ketiga adalah landasan filosofis pendidikan idealisme, realisme, dan pragmatisme. Landasan idealisme. Para filosof idealisme mengklaim bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual, karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir, yang memiliki tujuan hidup, dan hidup dalam aturan moral yang jelas. Menurut epistemologis, pengetahuan itu diperoleh dengan cara mengingat kembali melalui intuisi, sedangkan menurut aksiologi, bahwa manusia itu diperintah melalui nilai moral imperatif yang bersumber dari realitas yang absolut. Landasan realisme. Para filosof realisme memandang bahwa dunia adalah materi yang hadir dengan sendirinya, yang tertata dalam hubungan-hubungan di luar campur tangan manusia. Dan mereka beranggapan bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan pengalaman dan penggunaan akalnya, sedangkan tingkah laku manusianya diatur oleh hukum alam dan pada taraf yang rendah diatur oleh kebijaksanaan yang teruji. Landasan pragmatisme. Pada dasarnya, pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai suatu ide dan kebenaran suatu keyakinan secara praktis. Esensi dari pragmatisme ini terletak pada metodenya yang sangat empiris, di mana sangat menekankan pada metode dan sikap lebih dari suatu doktrin filsafat yang sistematis, dan menggunakan metode
sebagai dasar dari suatu filsafat. Keempat, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat, pelaksanaan, dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu yang sering dibicarakan adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum, dan pembelajaran aspek-aspek pendidikan yang lain. Filsafat dan pendidikan sebenarnya adalah dua istilah yang mempunyai makna yang berbeda atau yang mempunyai makna tersendiri. Akan tetapi ketika digabungkan akan menjadi sebuah tema yang baru dan khusus. Filsafat pendidikan tidak dapat dipisahkan dari ilmu filsafat secara umum. Filsafat pendidikan memandang kegiatan pendidikan secara objek yang dikaji, baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Ada banyak definisi mengenai filsafat pendidikan, tetapi akhirnya semua mengatakan dan mengajukan soal kaidah-kaidah berpikir filsafat dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan. Upaya ini kemudian menghasilkan teori dan metode pendidikan untuk menentukan gerak. Semua aktivitas pendidikan dapat dibedakan menjadi dua wilayah, yaitu humanis dan akademik. Sisi humanis mengembangkan manusia dari segi keterampilan dan praktik hidup, sementara aspek akademik menekankan nilai kognitif dan ilmu murni. Keduanya merupakan aspek penting yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Filsafat pendidikan berperan untuk terus menganalisis Filsafat pendidikan berperan untuk terus menganalisis dan mengkritisi aspek akademik dan humanis demi sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Filsafat pendidikan akan terus melakukan peninjauan terhadap proses pendidikan demi perkembangan pendidikan yang mencetak manusia handal. Yang kelima, manfaat filsafat pendidikan. Pendidikan dapat dibedakan menjadi dua wilayah, yaitu humanis dan akademik. Sisi humanisme mengembangkan manusia dari segi keterampilan dan praktik hidup, sementara aspek akademik menekankan nilai kognitif dan ilmu murni. Keduanya merupakan aspek penting yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Filsafat pendidikan berperan untuk terus menganalisis dan mengkritisi aspek akademik dan humanis demi sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Filsafat pendidikan akan terus melakukan peninjauan terhadap proses pendidikan demi perkembangan pendidikan yang mencetak manusia yang handal. Objek kajian filsafat pendidikan. Realitas-realitas pendidikan yang menjadi objek kajian filsafat pendidikan antara lain yaitu 1. Hakikat manusia, ideal sebagai acuan pokok bagi pengembangan dan penyempurnaan. 2. Pendidikan dan nilai-nilai yang dianut sebagai suatu landasan berpikir dan memenuhi tanaman hidup suatu masyarakat. 3. Tujuan pendidikan sebagai arah pengembangan model pendidikan. 4. Relasi antara pendidik dan peserta didik sebagai modal dan subjek. 5. Pemahaman dan pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan. 6. Metode dan strategi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi peserta didik. 7. Hubungan antara lembaga pendidik dengan tatanan masyarakat dan organisasi serta situasi sosial sekitar. 8. Nilai pengetahuan sebagai aspek penting dan pengajaran. 9. Kajian antara pendidikan dengan kelas sosial dan kenaikan staf hidup masyarakat. 10. Aliran-aliran filsafat yang dapat memberikan solusi atas masalah pendidikan. Pada dasarnya, filsafat pendidikan membicarakan 3 masalah. Pertama, apakah sebenarnya pendidikan itu? Kedua, apakah tujuan pendidikan yang sejati? Ketiga, dengan metode atau